Jangan lupa subscribe, klik lonceng, karena itu semua gratis untuk mendukung channel aku. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Nah, kognitif ini adalah kemampuan untuk berpikir. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarki atau sesuai dengan urutan tingkatan, yang artinya proses belajar harus dilalui sesuai dengan urutan tertentu, dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Sebelum kita mempelajari teori kognitif menurut Piaget, kita akan mengenali profil singkat tentang Jean Piaget. Piaget adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan juga psikologi perkembangan yang lahir di Swiss pada tanggal 5 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980 di usia 84 tahun. Ayah Piaget adalah seorang profesor sejarah. Sejak kecil, Piaget suka dengan biologi. Di usia 10 tahun, Piaget telah menerbitkan karangannya tentang burung pipit albino dalam majalah Ilmu Pengetahuan Alam. Di usia 15 tahun, ia mengarang atau menulis tentang moluska. Terkenal sebagai psikologi anak karena banyak menekuni penelitian tentang intelijensi anak. Nah, ada 60 buku yang telah ditulis dan ratusan artikel yang telah diterbitkan. Nah, ini adalah profil singkat tentang Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa sejak lahir, bayi secara terus-menerus mencari dan memberi tanggapan terhadap rangsangan yang disebut sebagai adaptasi. Menurut Piaget, adaptasi dapat terjadi apabila melalui 3 proses, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi merupakan tanggapan yang dibuat berdasarkan hal-hal yang sudah diperoleh. Misalnya, bayi atau anak-anak yang memegang benda panas. Karena dia memegang benda panas, maka secara otomatis dia akan mengangkat tangannya. Seperti halnya anak yang bermain dengan dispenser. Pada saat dia memencet tombol air panas dan dia terkena air panas, dia akan menangis. Dan dia akan menarik tangannya. Itu merupakan tanggapan yang dibuat berdasarkan asimilasi. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian dari suatu tanggapan yang lama. Misalnya, pada saat anak pernah memegang benda panas, maka pada akhirnya dia tidak akan memegangnya lagi karena ia sudah tahu bahwa benda itu panas. Nah, yang ketiga adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini adalah penyeimbangan antara asimilasi dan juga akomodasi. Apa saja sih tahapan perkembangan kognitif Piaget itu? Yuk simak baik-baik ya. Perkembangan kognitif Piaget terdapat 4 tahap perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap pra-operasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dan yang keempat, tahap operasional formal. Yang pertama, ada tahap sensori motor. Tahapan ini dialami oleh anak-anak yang berusia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memahami lingkungan dengan penginderaan atau sensori dan berbagai macam gerakan atau motorik. Dalam perkembangan ini, anak mengalami perkembangan menghisap jari dan juga refleks menggenggam. Di dalam tahap sensori motor terdapat 6 perkembangan lainnya. Yang pertama, tahap perkembangan refleks, yaitu perkembangan yang dialami oleh anak usia 0-1 bulan. Yang kedua, tahap reaksi sirkuler primer, yaitu yang dialami anak usia 1-4 bulan, di mana koordinasi tahapan bayi mulai berkembang, khususnya pada mata dan juga telinga. Yang ketiga, tahap reaksi sirkuler sekunder, di mana ini dialami pada anak usia 4-8 bulan. Pada tahap ini, bayi akan lebih berorientasi kepada objek atau kejadian luar yang menarik menurutnya. Yang keempat, tahap koordinasi skema sekunder, di mana tahap ini dialami oleh anak berusia 8-12 bulan. Di perkembangan ini, aktivitas bayi sudah terencana dan memiliki tujuan. Yang kelima, tahap reaksi sirkuler tersier, di mana pada tahap ini dialami oleh anak berusia 12-18 bulan. Pada tahapan ini, anak sudah mengamati benda-benda sekitar dan mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Yang terakhir, ada tahap representasi, di mana ini dialami oleh anak yang berusia 18-24 bulan. Pada tahap ini terjadi masa transisi dari sensori motorik menuju representasi simbolik. Tahap perkembangan kognitif yang kedua menurut Piaget adalah periode pra-operasional, di mana pada periode pra-operasional ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah bisa menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, ataupun gerakan.
Pada tahap praoperasional ini biasa membaginya ke dalam dua kategori. Yang pertama tahap simbolik, yang kedua tahap intuitif. Yang pertama tahap simbolik, di mana ini dialami oleh anak yang berusia 2 sampai dengan 4 tahun. Pada tahap ini anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental suatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Misalnya, ketika kita memberi anak sebuah gambar pisau, maka anak sudah paham bahwa pisau merupakan benda tajam dan juga berbahaya. Yang kedua, tahap intuitif, di mana ini terjadi pada anak usia 4 sampai dengan 7 tahun. Pada tahapan ini, pengetahuan akan simbol-simbol pada anak meningkat kompleks. Namun, proses penalaran dan pemikirannya masih memiliki keterbatasan tertentu. Tahap perkembangan kognitif yang ketiga menurut Piaget adalah periode operasional konkret, di mana ini dialami oleh anak yang berusia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada periode ini, anak sudah mulai mengembangkan pikiran yang logis. Ia mulai mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Misalnya, anak sudah mengetahui bahwa 3 dikali 3 sama dengan 9. Tahap perkembangan kognitif yang keempat menurut Piaget adalah periode operasional formal, di mana ini dialami oleh anak yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Pada tahapan ini, remaja sudah mampu memikirkan kemungkinan secara sistematis. Pada tahapan ini, remaja akan mengalami perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan juga perkembangan kognisi sosialnya. Nah, lalu bagaimana implementasinya pada pembelajaran di sekolah dasar? Yang pertama, guru harus bisa memahami perkembangan kognitifnya. Guru akan mendapatkan keuntungan jika ia memahami pada level-level apa para siswanya menjalankan fungsinya. Guru dapat mencoba untuk memastikan level-levelnya dan menjalankan mereka sesuai dengan hal itu. Para siswa yang tampaknya ada dalam tahapan transisi dapat memanfaatkan pengajaran untuk level berikutnya yang lebih tinggi, karena konfliknya tidak akan terlalu besar bagi mereka. Yang kedua, jaga agar siswa tetap aktif. Anak-anak tentunya membutuhkan lingkungan yang kaya yang dapat memberikan kesempatan untuk mereka bereksplorasi secara aktif dan menjalani kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif mereka. Pengaturan seperti ini tentunya akan menunjang kontribusi aktif terhadap pengetahuan siswa. Yang ketiga, ciptakan ketidaksesuaian. Perkembangan terjadi ketika input-input lingkungan tidak sesuai dengan struktur-struktur kognitif siswa. Materi-materinya sebaiknya tidak langsung dapat diasimilasi, tetapi juga tidak terlalu sulit sehingga tidak sampai mencegah akomodasi. Ketidakseimbangan juga dapat diciptakan dengan membiarkan siswa menyelesaikan soal-soal dan dapat memberikan jawaban-jawaban yang salah. Teori Piaget tidak menyebutkan bahwa anak-anak harus selalu berhasil. Umpan balik dari guru yang menunjukkan jawaban-jawaban yang salah dapat memunculkan ketidakseimbangan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pengetahuan kognitif siswanya. Yang keempat, memberikan interaksi sosial. Kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan interaksi sosial tentunya akan bermanfaat bagi anak. Kegiatan-kegiatan yang memberikan interaksi sosial tentunya akan sangat bermanfaat bagi anak. Belajar bahwa orang lain memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dapat membantu anak untuk tidak memiliki sikap egosentris. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan bagaimana implikasinya pada sekolah dasar? Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. See you!